Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Ken Michi, PhD dari Universitas Waseda Jepang. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nurjadid, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAD, Bapak Wakil Rektor 1, yang terhormat Dr. Andes Haji Hambali MPD, yang terhormat Ibu Yeni Fitria Nurrahman SIP, beliau sebagai Ketua Umum Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama dan juga beliau sebagai Kepala Perpustakaan di UNUSA, serta yang kami hormati Ibu Amalia Herlina SIP MMT, beliau sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Nurjadid, serta para dosen Universitas Nurjadid khususnya yang bergabung dalam kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ahmad Sahida PSD, Bapak Nur Hamid PSD, serta seluruh peserta pada kegiatan siang hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa bergabung, bisa mengikuti secara seksama kegiatan kelas literasi dengan tema bedah buku, ideologi dan gerakan politik Islam di Indonesia dari NU hingga Syiah dalam rangka Lustrum Milad Universitas Nurjadid. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya banggakan, acara pada siang hari ini dikemas sebagai berikut. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian selanjutnya masuk kepada acara inti yaitu bedah buku dan ditutup dengan doa. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama, dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Nurul Jadid. Maaf kami ralat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi hadirin yang ada di ruangan ini, mohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Nurul Jadi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Amalia Herlina, SIP MMT. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga terucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Suli Zain, yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid Bapak Dr. Andes Haji Hambali MPD yang telah hadir bersama kita dalam acara ini. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama APPTNU Ibu Yeni Fitrianur Rahman, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Ken Miichi dari Universitas Waseda Jepang. Saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya karena di antara kesibukan beliau masih menyempatkan waktunya hadir bersama kita saat ini dan berkenan memberikan tambahan wawasan keilmuan kepada kita semua dalam acara bedah buku beliau yang berjudul Ideologi dan Gerakan Politik Islam di Indonesia dari NU hingga Syiah. Kepada moderator dalam acara bedah buku ini, Bapak Nur Hamid MPD PhD, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Terakhir, kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu rekan sekalian, seluruh peserta bedah buku yang hadir pada hari ini, baik secara luring maupun daring, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Kegiatan bedah buku ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Lustur Milad Unuja. Kami dari perpustakaan selaku penyelenggara mengucapkan selamat berkegiatan dan selamat menimba ilmu. Hadirin yang saya hormati, akhir kata kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nurul Jadi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hambali MPD, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bersama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Jadid Al-Karam Kiai Haji Muhammad Suli Zaini. Bersama kita hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Al-Karam Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Yang terhormat dan yang saya hormati Prof. Ken Miichi. Selamat datang di Universitas Nurul Jadid. Senang saya bertemu dengan Prof. Ken Miichi. Mudah-mudahan panjenengan Anda bisa memberi manfaat banyak pada sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid. Dan mudah-mudahan kalau saat ini kita hanya bisa bertemu secara daring, tetapi di lain waktu dan di lain kesempatan mudah-mudahan Prof. Ken Miichi bisa hadir di Universitas Nurul Jadid. Kita pun mungkin juga bisa hadir ke negara Jepang. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, marilah pada kesempatan yang bahagia ini salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang telah menjadikan sebab kita memperoleh nikmat agung
nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan peroleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama seluruh pimpinan Universitas Nurul Jadid mengucapkan, mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama kepada Mbak Milia sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Nurul Jadid yang telah menginisiasi kegiatan literasi ini. Kepada Ibu Yeni dari UNSA, ucapan terima kasih kami sampaikan yang sudah bisa bekerjasama dengan kami. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi dan kerjasama ini berdampak kepada kebermanfaatan. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Kemici yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan panjenengan, di tengah kesibukan sampean. Mudah-mudahan silaturahmi yang bisa kita bangun pada pagi menjelang siang hari ini sekali lagi akan berdampak pada manfaat serta menambah wawasan keilmuan bagi sivitas akademika menjadi. Kita tidak bisa menghindar dari apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayat. Jadi bahwa bila mana kita ingin menambah satu wawasan keilmuan, di mana keilmuan ini menjadi pedoman hidup bagi kita agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, harus dengan membaca. Apakah membaca buku, apakah membaca fenomena, apakah membaca perilaku, apakah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ahli, maka ini menjadi salah satu tonggak bagi kita untuk menambah wawasan. Kita tidak akan bisa memperoleh pengetahuan yang luas karena kita tidak pernah membaca. Cuman tantangan dan persoalan yang kita hadapi saat ini, sebagaimana kita paham bahwa dalam rangka untuk menambah wawasan keilmuan bagi kita harus membaca. Maka di perguruan tinggi yang menjadi salah satu komponen utama adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah bagian utama dari perguruan tinggi, di mana di dalamnya ada fasilitas sebagai sarana bagi sivitas akademika, apakah itu dosen, pembimbing kepada mahasiswa, agar mereka itu mampu untuk hadir, mampu untuk membaca, mampu untuk menambah referensi sebagai landasan dasar bagi mereka untuk menambah wawasan keilmuan tersebut. Tetapi dalam hal ini kita itu masih malas, Prof. Kita membaca itu masih malas. Nah ini mudah-mudahan nanti ada trik yang bisa disampaikan oleh Prof. Kemici bagi kami. Bagaimana sih motivasi agar kita itu suka dan gemar membaca? Karena sepengetahuan kami, orang Jepang itu amat sangat suka membaca. Jadi kemanapun mereka pergi, pasti mereka akan bawa. Di mana mereka sempat tidak ada kegiatan, mereka buka buku dan mereka baca. Dari situlah maka ada banyak landasan dasar yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang gerakan Islam. Ini kita berbicara politik. Kebetulan Prof, saya termasuk bagian dari orang yang berpolitik, akademisi yang politisi, politisi yang akademisi. Saya kebetulan menjadi wakil ketua Gerindra Jawa Timur. Jadi wakil ketua Gerindra Jawa Timur, saya yakin di tahun 2024 Prabowo presiden. Jadi ini merujuk keyakinan saya kepada apa yang pernah digaungkan oleh Gus Dur, guru bangsa kita. Pak Prabowo itu akan jadi presiden kelak di masa tuanya. Ini biasanya tinggal satu ini kok. Ucapan Gus Dur yang masih belum terwujud, yang lain-lain seperti Ahok dan lain-lain itu sudah terwujud semua. Karenanya dengan keyakinan kemudian tentu tidak meninggalkan ikhtiar, saya sebagai kader Gerindra untuk tetap mengundangkan bahwa presiden di tahun 2024 adalah Prabowo. Persoalannya kemudian siapa yang akan jadi presiden, apakah betul Prabowo atau bukan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang. Tetapi kita harus tetap berikhtiar.
Nah, pada kesempatan ini ketika kita berbicara tentang politik Islam, asumsinya ada yang menyatakan bahwa Islam itu diibaratkan sebagai komponen juga. Islam sebagai komponen negara serta agama, atau yang dikenal dengan al-Islam adil wa daulah. Jadi meski konteks sejarah hingga memasuki perkembangan saat ini, Islam dipandang tidak hanya sebatas ajaran semata, namun juga merupakan ideologi, meski pandangan tersebut kerap kali mengalami kontroversi bagi sebagian muslim. Ada banyak kita saksikan kegiatan agama dan keagamaan. Ya, kalau di kampung kami, Prof, silakan, mudah-mudahan sampai di Indonesia, mudah-mudahan sampai di rumah saya. Kemudian di sekitar saya ada banyak kegiatan keagamaan. Yang marak sekarang itu adalah majelis sholawat, Prof. Ada majelis tampil wafilin, ada sonar, ada terak panjang, dan seterusnya. Ini biasanya banyak digerakkan oleh tokoh kultur, di mana tokoh kultur itu mereka juga berafiliasi kepada politik. Jadi menjelang tahun 2024 itu ada banyak kegiatan-kegiatan sholawat. Tinggal apakah kita ini mau memahami gerakan sholawat yang dilakukan oleh para tokoh kultur itu murni ingin bersolawat kepada Rasulullah dalam rangka mengharap syafaatnya, atau dalam rangka untuk mengumpulkan kekuatan di masa akan datang untuk mendulang suara yang tepat. Nah, ini yang tahu hanya Dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Nah, gerakan-gerakan seperti ini tentu semuanya sebenarnya mengarah kepada makna perjuangan. Jadi perjuangan bagi kita untuk agar tetap mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan memilih seorang pemimpin. Karena memilih pemimpin itu wajib. Kalau tidak ada pemimpin dalam satu komunitas, apalagi dalam satu negara, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Persoalannya adalah ketika kita berbicara kepentingan, maka arah kebijakan negara ini akan dikemanakan. Tentu semuanya bagi kita prinsip adalah menjaga Pancasila sebagai landasan utama negara Indonesia, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar. Ini tentu yang harus menjadi fondasi dasar bagi seluruh partai atau gerakan-gerakan yang lain untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia ini. Tentu yang terakhir adalah bagaimana kebinekaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada kebinekaan bahasa, ada kebinekaan golongan, ada kebinekaan etnis berbeda, tetapi ini dianggap dinilai sebagai kekuatan untuk bersatu menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kalau ini bisa kita pertahankan, maka Indonesia akan kuat, tidak akan dapat dipatahkan oleh gerakan-gerakan non-Indonesia yang akan merusak keutuhan bangsa negara Indonesia. Saya kira ini gerakan Islam dan seterusnya ataupun partai-partai Islam yang lain ya dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Terakhir, harapan kami sebagai wakil dari Rektor Ustaz jadi mengucapkan selamat kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk melakukan kegiatan literasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kemudian dapat terus berlanjut kebersamaan di antara kita sebagai bagian dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua APPTNU kepada yang terhormat Ibu Yeni Fitria SIP sekaligus membuka acara kelas literasi pada siang hari ini. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bapak Rektor Unmuja yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hambali MPD selaku Wakil Rektor 1 Unmuja. Yang saya hormati pemateri kita hari ini Prof. Ken Michi, PhD dari Universitas Waseda Jepang. Selamat datang, Prof.
serta Bu Amalia Herlina SIP MNT selaku Kepala Perpustakaan Unuja dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim baik yang melalui Zoom maupun yang hadir secara langsung. Dan sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Pagi ini untuk kegiatan bedah buku dengan tema ideologi dan gerakan politik Islam di Indonesia dari NU hingga Syiah. Ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Perpustakaan Unuja bersama dengan APPTNU, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Dan juga kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Lustrum Unuja, Milad Unuja. Baik. Untuk kegiatan ini semoga membawa manfaat untuk kita semua, dan Perpustakaan Unuja selalu aktif untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama untuk memajukan perpustakaan bersama-sama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Unuja yang selalu mendukung support untuk kemajuan Perpustakaan Unuja di bawah pimpinan Bu Amalia. Saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Baik, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa kita ucapkan selamat juga dan sukses untuk Lustrum Universitas Nurul Jati Paiton Unuja. Bersama ini kita mulai dan buka bersama untuk kegiatan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yeni Fitria, Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang mengikuti secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Sebelum kita ikuti dengan seksama kegiatan kelas literasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Untuk doa akan dipimpin oleh salah satu dari mahasiswa kita yang hadir secara offline, kepada Mas Robin, mahasiswa semester 5. Kami persilakan Mas Robin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran wa na'imin. Hamdan yafi na'amina bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirna biha jamil hajas wa tahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha as-salayat min jamil khairat wal hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma ighfirli wa najatan min nar wa 'afiyatan hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Baik, kami sampaikan terima kasih. Demikianlah serangkaian pembukaan acara kelas literasi pada siang hari ini. Selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama kelas literasi yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Prof. Kenichi, PSD, beliau dari Jepang. Nanti akan dipandu langsung oleh dosen Universitas Nurjadid yang kebetulan beliau juga jebolan dari universitas di Jepang, tepatnya di Universitas Kanazawa Jepang ya, Pak Nur Hamid. Nanti sekali-kali barangkali bisa Prof sambil ngobrol bahasa Jepang nih sama Pak Hamid, insya Allah masih ingat ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Nur Hamid PSD untuk memandu jalannya kelas literasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima langsung saja ini saya sapa Prof. Kenichi. Konnichiwa. Kenichi sensei. Oke, desu ka? Hai, thank you guys. Mungkin langsung saja ya kita menyingkat waktu ya, tidak terlalu lama. Saya bacakan sedikit tentang biografi beliau. Beliau bernama lengkap Kenichi, lahir di Chiba tanggal 3 Januari 1973. Kemudian beliau meraih gelar S1 dari jurusan politik Universitas Kwansei Gakui tahun 1995. S2 dan S3 beliau di Graduate School of International Cooperation Studies Universitas Kobe, jadi di Kobe. Kemudian beliau melanjutkan setelah S3 beliau melanjutkan Doctoral Fellow di Pusat Studi Asia Tenggara, tepatnya di Universitas Kyoto Jepang tahun 2002 sampai 2005. Kemudian beliau menjabat di Kedutaan Besar Jepang di Singapura dari tahun 2005 sampai 2007. Kemudian mengajar di Iwate Prefectural University 2007 sampai 2017, jadi selama 10 tahun beliau mengajar. Nah, selanjutnya terakhir saat ini beliau menjadi profesor di Waseda University, tepatnya di Graduate School of Asia Pacific Studies Universitas Waseda. Hari ini kita akan membedah buku beliau. Mungkin mohon maaf ya, saya bukan bidangnya di sini, cuma kemarin diminta untuk membedahkannya karena diminta untuk memoderatori karena punya pengalaman di Jepang meskipun bukan bidang sosial, tapi nggak apa-apa, minimal bisa say hello kepada beliau. Saya sedikit kita nanti akan membedah satu buku, judulnya adalah Ideologi dan Gerakan Politik Islam di Indonesia dari NU hingga Syiah. Saya beri gambaran sedikit aja tentang buku beliau. Kemarin sempat baca-baca. Jadi beliau menyampaikan buku ini dibuka dengan pernyataan dari Edward W. Said, yaitu politik ada di mana-mana, tapi tidak bisa lari ke bidang seni dan pemikiran murni. Artinya bidang-bidang yang sifatnya objektif, politik tidak bisa ke sana. Kebetulan saya orang matematika, di matematika kita bicara hal yang objektif, jadi politik tidak bisa dimasuk ke matematika. Saya tidak akan bicara politik gitu persisnya. Kemudian ada satu anjuran beliau yang menurut saya cukup menarik gitu terkait NU kultural. Jadi beliau tidak menganjurkan, jadi sekali lagi beliau tidak menganjurkan NU jalur kultural dalam tanda kutip ya kulturalnya. Untuk apa? Untuk memasuki partai politik yang ada. Jadi beliau itu tidak menganjurkan untuk itu di bukunya. Jadi ini menurut saya cocok sekali dengan itu karena saya tidak terjun di dunia politik gitu. Meskipun tanda kutip kita tidak perlu membagi ada struktural sama kultural ya, tapi paling nggak secara kultur saya NU. Terus ada lagi karena kita sedikit bicara tentang Syiah, beliau juga menyampaikan bahwa Syiah adalah kelompok minoritas nomor 2. Jadi kelompok minoritas nomor 2 yang paling sering mengalami serangan. Jadi Syiah di Indonesia itu sering sekali mengalami hal intoleransi. Setelah Ahmadiyah, jadi yang pertama itu Ahmadiyah, kemudian ada Syiah. Beliau juga memberikan beberapa istilahnya santri itu seperti apa, ada di bukunya santri itu seperti apa, ada 5 pertanyaan yang beliau sampaikan terkait dengan santri. Yang pertama itu misalkan sholat 5 waktu enggak, kemudian puasa Ramadan apa tidak, sholat sunnah apa tidak, sholat Jumat apa tidak, dan terakhir itu santri itu diskusi keagamaan apa tidak, ya mungkin nanti akan dibedah oleh beliau. Dan pada prinsipnya ada satu hal yang saya suka di buku beliau, yaitu ada satu pernyataan yang mengatakan kalau orang
semakin tua itu harusnya itu ibadahnya semakin bertambah. Ya itu yang paling penting. Ya. Selanjutnya agar tidak terlalu lama dari saya, mungkin aslinya saya waktu dan tempat saya persilakan kepada Profesor Ken Iji untuk menyampaikan menyampaikan hal yang perlu disampaikan terkait buku beliau. Monggo, Prof, silakan waktu dan tempat. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera di Probolinggo. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih dan juga selamat hari lahir atau milad Universitas Nurul Jati Unuja. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Hambari yang Wakil Rektor, juga Ibu Amalia Erlina, juga Ibu Yeni yang membantu menggerakkan kegiatan ini, juga Bapak Ahmad Syahidah yang ajak saya untuk ikuti hari ini, juga Bapak Muhammad dan juga kawan saya Hamzah Sahab yang pihak penerbit yang juga mengajak saya. Dia yang tertarik tulisan saya dan membantu untuk keluarkan dalam bahasa Indonesia. Seperti sudah sedikit Bapak Nur yang menjelaskan dengan baik, buku saya ini sebetulnya kumpulan tulisan dan semuanya terjemahan dari bahasa Inggris. Berarti semua tulisan pernah terbit dalam bahasa Inggris kecuali bab 1 yang baru Bapak Nur yang pernah cantumkan ini tentang anak muda ini dan kegiatan politik tentang orang NU itu terbit dalam bahasa Indonesia, namun makarnya bahasa Inggris dulu. Jadi apa yang saya mau ucapkan itu, ini buku ini sebagai buku tidak kompak, tapi karena setiap bab itu tujuannya beda ya. Karena saya awalnya nulis dalam bahasa Inggris, sebagian besar tulisan saya ini terbit dari jurnal atau buku dalam bahasa Inggris yang dalam jurnal atau buku yang sendirian. Jadi awalnya saya tidak ada keinginan yang menjadi satu buku. Jadi kalau Anda baca ini agak beda ya tujuannya atau tujuannya setiap bab itu beda. Jadi sebagai Anda, kalau saya ini karena peserta saya mengikuti kebanyakan peserta hari ini itu mahasiswa S1 ya. Jadi saya agak bicaranya tentang peserta yang mahasiswa masih muda gitu ya. Jadi kalau Anda baca buku ini mungkin tidak usah baca sebagai satu buku yang utuh. Daripada itu yang karena asal usulnya buku ini yang dari dulu bentuk dari macam-macam tulisan akademik yang jadi Anda harus kalau baca itu dari bab apa saja ya, yang mana saja yang tidak usah mulai dari 1, 2, 3 gitu ya, tapi yang jadi lebih baik baca buku sebagai kumpulan tulisan begitu. Dan isinya
macam-macam mulai dari NU. Ini judulnya dari NU hingga Syiah itu dari ini dari penerbit. Sebetulnya di berbagai kelompok saya anggap, tapi menurut penerbit saya itu dari NU sampai kelompok radikal, tapi itu agak sensitif, jadi milih Syiah saja begitu. Dan katanya Gus Yahya yang ketua PBNU sekarang, menurut beliau ini NU sama Syiah itu dekat sekali, jadi skopnya sempit, tadi NU sampai Syiah itu tidak jauh berbeda gitu katanya. Tapi jadi isinya itu lebih beragam sampai militan, dan juga ada yang kelompok Islamis itu. Dan sedikit saya menggeraskan perjalanan penelitian saya sambil memberikan pesan untuk teman-teman. Ini tulisan saya itu mulai dari saya kira tahun 2000 atau 2001 sampai 2020. Oke, ini suaranya tidak terdengar. Pakai. Kita masih ada pendengaran. Recording in progress. Oke. Jadi tentang itu, ya, jadi saya itu tentang NU dan aktivis NU muda. Jadi daripada kehidupan atau aktivitas di pesantren yang teman-teman yang lulusan pesantren yang aktif di kampus, fokus saya itu di situ. Lalu disertasi saya ini sebagian studi banding dengan PKS, karena karena PKS juga yang pakai kesesuaian pelajaran sejahtera ya. Mulai dari kampus juga ya. Jadi saya bikin studi banding dengan anak muda NU dan anak-anak aktivis kampus menjadi PKS gitu. Ini salah satu alasannya itu ini dari masukan dari profesor saya ataupun bimbing saya pada saat itu, kepada saya. Beliau bilang, Anda jangan nulis hanya tentang Tuman, tapi lebih baik nulis tentang kawan. Gitu. Karena kalau menulis tentang kawan, berarti saya berkawan dengan teman-teman NU di aktivis NU di kampus-kampus atau di LSM di Jogja atau Jakarta. Kan agak kurang dekat. Jadi karena menulis tentang kawan, saya tidak bisa objektif. Kan jadi lebih baik Anda nulis tentang kawan juga. Jadi saya akhirnya disertasi saya itu akhirnya jadi studi banding antara anak muda NU dan PKS. Itu tidak berarti teman-teman PKS itu lawan saya gitu ya. Tapi agak untuk bikin disertasi saya lebih objektif, saya bikin itu yang cara komparasi atau studi banding begitu. Lalu setelah itu saya pindah banyak penelitian jadi PKS, lalu Jamaah Islamiyah, yang teroris pemboman secara bom Bali itu. Lalu juga ini yang gerakannya saya baik itu karena saya juga memiliki tentang Majelis Rasulullah itu kelompok tasawuf
di Jakarta. Jadi kelompok tasawuf baru ya di fenomena perkotaan mulai sejak awal 2000-an. Jadi penelitian saya itu pindah-pindah yang memiliki banyak kelompok Islam di Indonesia. Dengan pengalaman saya, yang pertama saya mau sampaikan kepada peserta ini seperti apa yang pembimbing saya sampaikan kepada saya. Jadi jangan nulis tentang teman saja gitu. Anda harus lebih objektif untuk menulis karya akademik, mungkin untuk Anda skripsi gitu ya, skripsi 1. Dan Indonesia, umat Islam di Indonesia sayangnya sering dikotak-kotakkan, apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau apa saja, Ahmadiyah, Syiah, macam gitu ya. Lalu banyak orang yang hanya hidup dan berinteraksi dalam kotak itu. Dan Anda kalau misalnya ya meneliti tentang dalam kotak itu saja yang agak tidak bisa melihat secara objektif menurut saya. Jadi apa yang bagus atau kelebihan untuk peneliti orang asing seperti saya banyak kawan di kelompok NU, tapi juga bisa masuk dan berkawan juga dengan orang PKS, orang Jamaah Islamnya, siapa saja gitu. Dan itu saya kira cukup baik ya sebagai akademis yang bisa berobjektif dan bisa studi banding antara kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Apalagi untuk literatur kita harus melihat keluar dari Indonesia juga yang bagaimana apakah memang keagamaan Islam di Indonesia itu unik atau tidak. Orang Indonesia sering bilang Islam di Indonesia itu modern, tidak seperti di Asia Timur Tengah. Tapi sebetulnya Timur Tengah itu bervariasi kan, seperti Indonesia dan Malaysia atau Jawa dan Madura pun berbeda. Kan? Apalagi Timur Tengah itu luas juga. Jadi di apa yang ada di Timur Tengah juga sangat bervariasi. Jadi kita harus untuk penelitian kita harus selalu ada yang perspektif objektif, perspektif komparatif atau studi banding untuk melihat fokus penelitian kita. Itu yang pesan saya pertama kepada teman-teman. Yang keduanya hampir mirip dengan yang pertama. Yang pertama itu bagaimana kita menulis karya-karya. Jadi buku saya itu sebagian banyak dari ini tulisan terjemahan dari jurnal internasional, awalnya nulis dalam bahasa Inggris. Saya kira saya sebagai orang asing, bahasa Indonesianya tidak utuh, apalagi bahasa Arab, ya, dan dan pengetahuan tentang Islam itu terbatas juga. Saya belajar tentang Islam atau bahasa Arab juga, tapi yang mulainya setelah saya jadi dewasa gitu kan. Jadi saya tidak bisa kalahkan Anda dalam kekuatan agamanya, pengetahuan Islamnya, tapi mungkin saya bisa nulis lebih banyak daripada Anda. Itu jadi itu bukan suaranya bahasa atau pengetahuan saja itu. Dan Anda kalau baca buku saya
mungkin Anda pikir ini sudah tua atau sudah tahu saya gitu, karena sebagai pengetahuan. Tapi sekali lagi menulis sebuah karya akademik dengan tahu sesuatu, pengetahuan itu harusnya dua hal yang beda. Jadi mungkin informasi-informasi dalam buku ini tidak puas, tidak memuaskan Anda sebagai informasi. Tapi tolong membaca buku ini secara kritis. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa sedikit bisa belajar bagaimana menulis karya akademik, gitu. Dan saya sendiri karena ini kan tulisan 2 pertama ini, jadi saya tidak, semua tulisan saya tidak puas, dan khususnya karya-karya atau bab-bab yang agak tua, agak lama, itu saya kalau lihat kembali, baca kembali, saya tidak kualitas sebagai tulisan akademik mungkin tidak cukup. Tapi saya selama 20 tahun ini saya juga sampai sekarang saya berusaha bagaimana menulis secara akademis, secara objektif, dan bisa terbit dari jurnal internasional itu. Jadi ini caranya bagaimana membaca buku ini. Sekali lagi bukan sebagai buku itu, tapi bisa baca sebagai tulisan akademik, dan semua bab itu diri sendiri. Dan khususnya teman-teman yang pernah dapat pendidikan di pesantren, ilmu di pesantren dan ilmu di perguruan tinggi itu hal yang beda. Jadi kalau Anda menulis skripsi itu kadang-kadang pelajaran di pesantren bisa mengganggu karena pendekatan kepada pengetahuan itu beda. Mungkin kalau Anda menulis tentang usul fikih misalnya, mungkin tidak beda dengan pelajaran dari pesantren. Tapi kalau Anda menulis tentang fenomena-fenomena sosial atau politik yang mengkaitkan dengan Islam, itu pendekatan Anda kepada ini temanya itu harus berubah dengan perspektif Anda sendiri, dan Anda harus belajar bagaimana cara menulis atau cara pendekatan kepada ini tema-tema penelitian itu. Jadi untuk menulis Anda harus jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian atau research question atau argumentasinya, apa yang harus menjawab pertanyaan penelitian tadi, dan bagaimana struktur tulisan yang ada berlogikanya gitu. Dari satu kalimat semua kalimat harus berlogika dan harus atur dan sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut. Dan kita bukan wartawan, tentu karya wartawan itu sangat membantu. Saya selalu berobrol atau berdiskusi dengan teman-teman wartawan untuk dapat gambaran politik atau sosial atau keagamaan tentang itu. Tapi kita cara menulis itu wartawan dengan akademisi itu berbeda juga. Seperti agamawan dan akademisi berbeda. Jadi pesan kedua saya itu mungkin buku saya bisa mengangkat sedikit untuk membantu Anda bagaimana melihat fakta-fakta ada di Indonesia, di umat Islam di Indonesia, dengan cara kacamata akademik. Itu jadi
pesan saya untuk hari ini, dan semoga tulisan saya atau pembicaraan saya bermanfaat kepada Anda. Sekian dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ken atas penjelasannya. Jadi paling tidak ada 2 pesan yang disampaikan beliau untuk anak-anak muda NU ya. Jadi yang pertama itu kalau bisa itu kalian kalau bisa keluar dari muda gitu kan. keluar ke gimana gitu, biar kalian itu tidak terkotak pada satu titik dan pemikirannya biar lebih objektif. Karena kalau misalkan kalian tahunya Kayaknya suaranya juga bisa enggak ya? Halo Pak Ken, jelas suara saya? Oh iya, sekarang ya. Oh iya. Ya. Jadi paling tidak ada 2 poin tadi ya. Yang pertama, kalau bisa jangan sampai kalian hidup dalam satu kotak. Jadi kalau bisa keluar dari kotak tersebut agar pola pikir kalian bisa objektif. Dan yang kedua itu coba tuliskan sebuah karya. Karena kalaupun pesan secara eksplisitnya tadi nampak ya. Jadi secara bahasa Indonesia beliau jelas kalah dari kalian. Tapi secara karya kalian jauh. Jadi karya beliau jauh lebih banyak daripada kita semua gitu. Ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi baik bagi audiens yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini, apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu ditanyakan ke beliau, silakan disampaikan, bisa present atau bisa langsung. Ada mahasiswa atau Pak Syaidah mungkin yang punya pertanyaan, silakan. Boleh bertanya Pak Nurami? Oke, monggo Pak Termedi, silakan Pak Ter. Saya tadi sudah present, mungkin Pak Nurami juga mengecek di teks itu. Oke, terima kasih Pak Nurami. Selamat pagi Pak Ken, Prof. Ken Wiji. Saya Termedi. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Critical Discourse Analysis yang kemudian itu ada mengkait dengan pencarian sebuah ideologi dalam sebuah teks. Nah, saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita diberikan teks tentang politik atau gerakan politik Islam atau politik Islam di Indonesia yang coverage-nya itu sebegitu luas, karena ada kata-kata hingga itu kan berarti titik berangkatnya itu dari NU, kemudian hingganya itu ke Syiah. Tapi memang tadi dijelaskan ternyata diksi atau pilihan diksi NU dan Syiah ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa ini akan terbentang dari titik ekstrim kiri ke titik ekstrim kanan gitu ya. Tapi ini kayaknya memang berkaitan antara ideologi, antara tradisi, bukan ideologi, tapi mungkin tradisi. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ken, di NU, di NU itu kita senantiasa memahami bahwa ideologi kita itu kalau secara umum segala garis perjuangan NU itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kalau di dalam politik operasional itu adalah marjuun li maslahatil anam. Jadi untuk mengembangkan atau membangun kebaikan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Yang ini kemudian secara sempit, karena seperti terkaan Prof. Ken tadi itu, jadi kita yang ini kan memang agak alergi, termasuk saya agak alergi karena memang nggak pernah ketemu Prof. Kalau diskusi dengan teman-teman dari kelompok-kelompok yang agak kanan begitu. Jadi kita berbeda keyakinan bahwa di dalam mengembangkan marjuun lima soal anak itu, atau mengembangkan kebaikan bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia, itu formatnya itu adalah sebuah kontrak, bukan sebuah pemaksaan, bukan sebuah hegemoni dari sebuah ideologi yang ini kemudian di kanan, di teman-teman kanan itu tidak bisa diterima. Teman-teman di kanan ini menganggapnya bahwa
Islam itu adalah yang paling benar, kemudian Islam itu adalah yang paling tinggi, sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Oleh karenanya orang-orang di luar Islam itu tidak punya hak bicara, dia harus terima dengan pengaturan ini. Nah ini kan yang selama ini membuat kita menjadi tidak ketemu itu di situ. Saya sebenarnya sangat penasaran Syiah ini ideologinya apa dalam hal perpolitikan. Karena dia di dalam deklarasi keimanannya itu kan juga ada sebuah deklarasi keimanan terhadap penguasaan wilayah, yang itu di NU syahadatnya cuma 2, tapi kalau di Syiah itu seperti yang di YouTube juga. Sekali lagi Prof, itu pemahaman kita juga sangat terbatas, karena saya juga tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman Syiah. Itu hanya kita terima lewat YouTube aja bahwa mereka memiliki keimanan selain tauhid, kemudian Rasul, dan juga ada imamah dan wilayah. Jadi saya kepingin secara lugas sebenarnya menunggu tadi itu ideologinya teman-teman Syiah ini apa di dalam politik Islam. Jadi itu Prof. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci, betulkah pemahaman saya selaku warga Unmuja yang itu adalah NU, bahwa ideologi NU kita ini itu dengan segala bentuk aksentuasinya, Islam wasatiyah, kemudian Islam hadari kalau itu di Malaysia, kemudian Islam madaniyah, itu sebenarnya itu hanya aksentuasi, tapi ideologi yang kita usung itu adalah marjuun li maslahatil anam atau rahmatan lil alamin. Yang ini yang kemudian tegas membedakan kita dengan teman-teman Syiah dan juga teman-teman yang di kanan. Nah, ini problem mungkin kita tunggu, karena terus terang ini bedah buku, tapi saya belum membaca bukunya. Jadi kalau saya sempat baca bukunya kan mungkin bisa lebih detail saya menjelaskan di sisi mana ideologi itu sudah muncul dan ideologi itu persiapan. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Ter atas pertanyaannya. Jadi saya tangkap pertanyaannya itu intinya poin utamanya adalah pertanyaan terkait seperti apa sih sebenarnya ideologi Syiah dalam perpolitikan. Begitu. Monggo Prof, monggo Pak Ken. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Tirmidzi. Ini jadi saya kira bagaimana caranya saya menjawab itu? Gini, jadi ideologi satu, mungkin satu itu ideologi agama dan ideologi politik itu tidak selalu sama, gitu ya. Jadi bagaimana mereka percaya, misalnya ada banyak perbedaan antara Syiah sama Sunni atau kelompok kanan dengan NU itu, tapi waktu mereka berpolitik atau mereka mau sesuatu dalam arena sosial politik, itu tidak selalu mereka bergerak dalam kepercayaan atau ideologi agamanya. Dan apalagi kalau bicara tentang Syiah itu apakah mereka bentuk mereka dalam sebagai minoritas dalam masyarakat dan mayoritas masyarakat itu beda juga gitu ya. Jadi misalnya perilaku politik di Syiah di Sampang dengan Syiah di Iran itu jauh berbeda, karena keadaan politik mereka itu sangat beda kan. Itu jadi sebagai minoritas, misalnya salah satu tulisan saya dalam buku ini yang saya bicara tentang Syiah sebagai kelompok sebagian dari civil society, masyarakat sipil di Indonesia. Karena Syiah untuk dapat diakui oleh mayoritas warga di Indonesia, mau nggak mau mereka harus kerjasama dengan minoritas lain gitu ya. Misalnya kelompok Ahmadiyah dan Syiah itu sangat beda pikirannya gitu ya, tapi sama-sama minoritas.
gitu kan? Atau Kristen juga, non Muslim juga yang mereka ini ya sangat berbeda, tapi sama-sama minoritas. Karena mereka mau diakui sebagai kaum minoritas di di masyarakat Indonesia, itu mereka tidak usah memakai ideologinya agama sendiri, tapi mereka memakai narasinya sebagai hak-hak asasi manusia, sebagai minoritas. Itu satu contoh. Dan keduanya itu tentang kaum kanan atau kelompok kanan. Itu saya setuju ya, yang apa yang digambarkan dalam Pak Kirmidi dalam beberapa hal tertentu. Jadi saya kira dalam beberapa hal tertentu, misalnya hak perempuan atau hak minoritas tadi, mungkin sebagian kelompok kanan itu sangat beda pikirannya tentang misalnya kelompok NU gitu ya. Tapi dan definisi istilah Islamisme itu seperti Pak Tirmidzi tadi menjelaskan, itu mereka utamakan Islam sebagai satu-satunya kebenaran dan untuk membangun kekuatan politik dasar atas Islam itu, kira-kira begitu. Tapi dalam itu yang kira-kira istilah definisi istilah Islamisme saya sudah dipakai juga. Tapi kalau kita lihat praktis politik, itu tidak selalu mereka memakai pikiran seperti itu. Dan juga misalnya wasatiyah itu yang sering disebut sebagai sifat NU. Wasatiyah itu sebenarnya dipakai oleh Ikhwan Muslimin, oleh PKS juga. Jadi mereka juga tidak selalu, apalagi kalau baca ini buku-bukunya PKS atau Ikhwan Muslimin, buku panduan untuk mereka gitu ya. Ada banyak hal yang tidak bisa ketemu dengan NU, tapi ada juga banyak hal yang mereka memakai istilah yang sama, begitu. Dan kita harus memikir, misalnya ya, tadi sebelum ini sesinya mulai, kita obrol sama Pak Ahmad ya tentang PKS di daerah lain gitu. Misalnya kalau di PKS di Jawa Timur, mereka kekuatannya sangat minim ya. Dan kalau melihat profil-profil yang orang yang dipilih oleh PKS yang mewakili Jawa Timur, itu rata-rata kebanyakan orang Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat di misalnya Kalimantan Selatan itu mayoritas NU juga. Ya, tapi PKS kuat sekali di sana. Ada satu kabupaten namanya Hulu Sungai Selatan, PKS sampai sekarang pegang 30% suaranya dari seluruh suaranya. Mereka orang NU mayoritasnya. Jadi kita harus memikir bagaimana atau kenapa mereka warga NU di sana mendukung PKS. Apakah karena ideologi tadi menjelaskan dalam beberapa ini, atau alasannya beda juga gitu ya. Misalnya PKS itu dari awal mempromosikan mereka sebagai politik bersih, politik uang gitu ya. Dan apakah saya tidak bisa mensuarakan apakah memang mereka bersih atau tidak gitu ya. Tapi narasinya seperti itu. Dan dikitnya sampai pemilu 2004 itu narasi itu sangat laku ya untuk sebagai orang. Ya. Dan kalau
khususnya di Kalimantan Selatan dari awal mereka melakukan tahlilan dan segala macam, jadi menyesuaikan dengan kegiatan agama dengan orang setempat. Karena apa? Ini Anda pikir kalau di Jawa Timur itu kita hanya untuk dapat simpati dari warga-warganya, kan? Tapi kalau misalnya Kalimantan Selatan atau Lombok, NTB, malah aktivis PKS itu asalnya dari sana, itu asalnya orang NW atau NU. Jadi mereka sangat biasa dengan malah hanya tahu itu yang mereka membesarkan di dalam kalangan seperti itu. Jadi pikirannya tidak jauh berbeda dengan ini orang, atau pikiran agamanya atau ideologi agamanya tidak jauh berbeda dengan teman-teman NU di Jawa Timur. Jadi apa yang saya mau sampaikan itu ideologi agama atau pikiran agama itu tidak selalu bisa menjelaskan bagaimana perilaku atau kegiatan sosial politik kelompok itu. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Prof. Jadi ideologi agama itu tidak mencantumkan perilaku seperti kayak gitu ya. Dari Syiah di Indonesia yang ada dengan Syiah yang di Iran, mungkin perilakunya beda. Karena di sana mungkin mayoritas nggak mungkin mereka yang dilakukan nggak mungkin sama gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari baik dari audiens maupun dari Zoom. Barangkali bisa ditunjukkan, barangkali ada yang raise hand. Ya, ada. Oh, silakan. Ke depan aja sini, ya direkam kamera. Silakan. Ke depan aja nggak apa-apa. Ya, masuk TV kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah berikan kami kesempatan untuk menyampaikan satu pertanyaan. Namun sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, perlu sedikit saya singgung bahwa ada salah satu tulisan dari Prof. Dr. Saya Ahmad Irzan Anwari. Salah satu tulisan dari Profesor Dr. Haji Faisal Ismail MA, itu judul bukunya NU Moderatisme dan Pluralisme, Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan dan Kebangsaan. Buku ini merupakan himpunan dari beberapa esai yang pernah diterbitkan. Dan di antara judul esai yang ada dalam buku ini, itu ada salah satu tulisan yang menarik. Judulnya tidak ada syiahisasi akidah keagamaan NU. Dalam buku ini dijelaskan bahwa NU yang berada di garis Gus Dur itu secara terang-menerang menegaskan bahwa NU secara kultural itu menganut budaya-budaya yang ada di Syiah, tetapi secara doktrin itu tidak menganut atau tidak mengadopsi pemikiran Syiah. Kemudian hal ini sangat ditentang keras oleh golongan yang sangat benci terhadap Gus Dur, seperti Kiai Haji Abdul Hamid Baidawi. Dari tulisan ini juga saya mengetahui bahwa beberapa persamaan atau titik persamaan antara kultur yang ada di NU dan ada di Syiah itu ini memang sangat menjamur di negara kita, seperti tradisi Tabot atau peringatan Asyura itu. Kemudian ada juga tradisi di mana orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Dari kesamaan kultur ini, saya kemudian bingung membedakan mana orang yang identitasnya Syiah dan NU secara kultural. Karena kan kita tidak mungkin menanyakan kepada orang Syiah, kamu ini orang Syiah apa NU? Dan memang kita tidak etis menanyakan secara spesifik kepada orang-orang seperti itu. Kita hanya bisa melihat secara kasat mata saja atau secara kebiasaan mereka saja. Dan mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lebih ke itu ya, kegelisahan mungkin.
Jadi secara umum itu kalau yang saya tangkap ya dari pertanyaannya Mas Firza Anwar, benar ya. Jadi di di NU sendiri ada satu pendapat yang mengatakan bahwa aliran yang mengikuti Gus Dur kayak gitu lah. Orang-orang yang pengikutnya Gus Dur itu mengatakan bahwa tradisi yang di NU itu banyak yang menganut Syiah, tapi itu ditentang sendiri oleh tokoh dari NU gitu ya. Jadi ada dua pendapat dan kita sendiri sebagai orang itu nggak tahu gimana sih cara membedakan antara NU sama Syiah gitu, benar ya? Ya gitu ya. Monggo Pak Jan barangkali ada tanggapan dari pertanyaan mahasiswa tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya orang bukan tepat untuk menjawab apakah NU dan Syiah itu dekat atau tidak. Itu bukan bidang saya. Maksudnya secara teologinya gitu ya. Tapi jadi saya lihat begini. Jadi karena saya ini asal dari ilmu politik, jadi saya melihat misalnya ya konflik Sunni Syiah di Sampang itu terjadi kenapa? Atau narasi apa yang mereka pakai, gitu ya? Atau kelompok tadi yang ada yang bertanya tentang itu yang pembukaan Gus Dur kepada Syiah dan orang-orang membenci Gus Dur atau membenci Syiah tidak jelas, tapi yang mereka yang tidak setuju dengan pendapat Gus Dur itu jadi menurut saya itu semuanya politik ya. Jadi bagaimana memakai narasinya, bagaimana memakai perbedaannya untuk kepentingan sendiri. Jadi misalnya NU sama Muhammadiyah itu sangat beda juga ya. Dan awal abad 20 waktu NU dan Muhammadiyah muncul, mereka lebih banyak konfliknya. Atau waktu Amin Rais menonjol sebagai politisi, banyak orang Jawa Timur banyak resistensi kepada Muhammadiyah, kepada Amin Rais begitu ya. Jadi kita harus membedakan sekali lagi bagaimana pikiran atau teologi agama dengan alasan konflik antara kelompok agama. Jadi saya hanya melihat narasi seperti apa yang dipakai untuk untuk sebuah konflik, dan saya sendiri tidak tahu atau tidak harus peduli tentang faktanya apa ya, perbedaan sebenarnya apa. Itu tidak selalu penting untuk menganalisis sebuah konflik antara kelompok. Apakah jawaban saya jelas atau tidak ya? Gimana Mas? Ya, cukup jelas. Jadi pada prinsipnya kita lebih ke fokus tinjauan politiknya ya. Jadi bagaimana narasi yang digunakan, narasi yang ada pada satu konflik. Jadi beliau mungkin tidak meninjau dari mana Syiah, mana NU, mana yang lain gitu kan. Cuma tinjauan ketika ada satu konflik itu narasi konflik itu apa? Ya, cukup jelas. Baik. Pak Sultan, Pak Nurani boleh tanya lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih Prof. Kan ini menjelang 2024, saya pikir sebagai orang NU, saya hanya mengimpikan bahwa kelompok Islam ini bisa bersatu gitu ya. Nah, kebetulan hari ini kan pembahasannya tentang ideologi yang itu bentangannya begitu
besar, artinya sudah mewakili kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Begini Prof. Ken, dengan kelompok nasionalis kita ini ada irisan yang sangat kuat, hanya berbeda jangkauan visinya saja. Jadi pada saat membahas tentang marjuun lima solihil anam, itu kelompok nasionalis ini batasannya itu hanya pada wilayah wilayah keindonesiaan. Makanya kemudian yang diusung itu adalah nasionalisme. Akan tapi bagi kebaikan bersama sebagai umat manusia ini kita sudah ketemu dalam hal kalimatun sawah dalam bahasa politik ini mungkin juga bisa didefinisikan sebagai sebuah ideologi. Nah, hari ini kita kepingin memperoleh pemahaman dari Prof. Ken. Sebenarnya kalau misalnya puncak-puncak ideologi dari masing-masing kelompok Islam di Indonesia ini diangkat, diabstraksikan, itu kira-kira kalimatun sawahnya di mana? Kalau di NU ini kan yang diangkat itu rahmatan lil alamin atau marjuun lima solihil anam. Ya. Kemudian kalau yang di teman-teman kanan ini adalah khilafah, misalnya begitu. Kemudian kalau di Syiah itu misalnya itu imamah dan wilayah. Tapi ini kan garis besar yang tercover oleh media dan bisa terlihat secara kasat mata. Sebagai sebuah hasil penelitian tentu Prof. Ken kan sudah bisa melihat ini secara lebih detail. Kita rindu kepada sebuah pemahaman ideologis, tapi sampai saat ini masih utopis ya, bahwa kelompok Islam ini seharusnya punya kalimatun sawah, tapi di dalam politik pada saat ideologi itu beda diusungnya, kemudian juga berpengaruh terhadap base structure. Nah, hari ini mungkin kita akan banyak menimba di dalam perspektif suprastructure yang ini bisa menjadi guidance untuk kemudian berperilaku politik di wilayah operasional, bagaimana membangun bersamaan negara ini meskipun kita ini berbeda dari kelompok-kelompok tertentu, akan tapi kita memiliki sebuah ideologi yang sama. Saya barangkali saya tangkap pertanyaan utamanya ya. Jadi pada prinsipnya yang dengan tanyakan itu adalah apakah ada puncak ideologi dari gerakan politik itu? Bukan. Yang saya cari itu adalah sebuah kalimatun sawah. Gerakannya boleh berbeda, ideologinya pun boleh berbeda, tapi adakah di sana puncak-puncak yang itu bisa mempersatukan kita dalam melihat negara ini supaya tidak ada kejadian 2014 dan 2019 yang pertanyaan konkretnya barangkali bisa disampaikan, Pak. Yaitu tadi karena ini Prof. Ken sudah melakukan penelitian itu data detail ya tentang kalimatun sawah itu mungkin bisa kalau begini Prof. Ken, kita juga kesulitan untuk berkomunikasi pada saat ideologi itu sudah berbeda. Terima kasih. Oke, Pak Yen, barangkali ada tanggapan? Bagaimana ya? Susah menjelaskan, tapi mungkin saya bisa, mungkin jawaban saya itu agak mirip dengan jawaban yang tadi ya. Tapi kita harus ingat kembali 2014 sama 2019 Pilpres itu calonnya sama, itu kan Prabowo sama Jokowi. Tapi narasinya tidak sama ya. Kalau 2019 itu memang narasinya fokus ke Islam, apakah kelompok kanan dan kelompok nasionalis, dan NU sebagian besar ikut yang nasionalis begitu. Tapi kalau kita ingat kembali 2014, namun walaupun ini ya kelompok yang hampir sama yang mendukung Prabowo, yang kelompok kanan yang ikut Prabowo ya, tapi narasinya
tidak polarisasinya agak minim kalau dibandingkan dengan 2019. Karena dua-duanya memakai istilah nasionalisme gitu ya, nasionalisme ekonomi gitu. Prabowo agak lebih banyak bicara tentang nasionalisme ekonomi, dan Jokowi ikut wacananya Prabowo karena tidak ada pilihan lain gitu ya. Jadi dan yang pun kritik Prabowo itu rata-rata memakai narasi demokrasi, narasi HAM daripada ini yang bahayanya kerompokan. Jadi itu memang tergantung bagaimana kondisi politik pada saat itu dan juga strateginya itu. Jadi kita melihat 2024, saya tidak tahu apakah narasi seperti apa yang dipakai. Ini karena ini sangat tergantung siapa yang berbicara dan strategi apa yang mereka memakai. Jadi saya tidak bisa menjawab secara langsung, tapi mungkin begitu saja. Terima kasih Pak ya. Ini mahasiswa udah mulai jaga ya. Lelah jiwanya. Ya, jadi itu ya mungkin juga buat pesan kepada mahasiswa juga ya. Jadi pada prinsipnya itu ketika terjadi sesuatu kalian juga harus melihat narasi politik yang terjadi di sana. Gitu ya. Jadi nggak sembarang ketika ada konflik kemudian kedua-duanya salah atau gimana, tapi baca dulu narasi konfliknya yang ada. Baik itu karena sudah pukul 11.28 di waktu Indonesia, kalau di Jepang berarti 13.28 gitu. Karena selisih 2 jam antara WIB dengan CST, itu 2 jam ya. Mungkin kita cukup sekian. Barangkali Pak Ken, barangkali ada satu pesan penutup buat peserta yang ada di Zoom maupun adik-adik mahasiswa yang hadir. Silakan, barangkali ada sesuatu, entah satu kalimat atau 2 kalimat yang perlu disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Silakan. Ya, satu kalimat saja. Terima kasih untuk ini ya, ikut sesi kegiatan hari ini, dan semoga manfaat membaca buku saya, atau mungkin tidak usah membaca buku saya, tapi yang membaca ini karya-karya akademik untuk melatih sendiri untuk untuk menulis skripsi yang lebih baik. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi teman-teman semua, itu tadi cara bedah buku yang saya moderatori. Jangan lupa teman-teman, ini bukunya, judulnya Ideologi dan Gerakan Politik Islam di Indonesia dari NU hingga Syiah. Jangan lupa beli ya, karena kita sudah bedah, jadi jangan lupa belinya. Insya Allah bukunya cukup menarik. Saya saja yang bukan dari, misalnya saya tidak bidang ini, tapi ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya cukup menarik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membaca ini, bahkan kalau bisa riset yang berkaitan dengan buku ini gitu. Dan semoga kita semua bisa ketemu Pak Ken di Jepang gitu ya. Dari saya sebagai moderator cukup sekian. Allahumma fi ila aqwamatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurmasi dan Prof. Kim. Terima kasih atas ilmunya. Sebelum kita akhiri, ini ada satu door prize dari perpustakaan untuk satu penanya yang memang tidak diumumkan di awal karena memang agar bertanya, Prof. Monggo pada penanya tadi, kalau nggak keliru Mas Anwar Firzan Anwari untuk maju ke depan, dan berkenan Bapak Ahmad Sahidan Westi untuk memberikan door prize berupa buku beliau Prof. Eci yang kita bedah hari ini. Penyerangannya secara simbolis karena buku sedang ada di perjalanan, nanti langsung akan dikirimkan ke tujuan mahasiswa yang bersangkutan.
Oke. Mohon maaf, ini doorpassnya hanya khusus yang ikut secara langsung. Ya Pak Tirmidzi, mohon maaf nanti mungkin juga doorpassnya berupa PDF-nya nanti. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup, barangkali kita foto bersama dulu, dimulai dari yang ikut secara daring. Mohon untuk dihidupkan videonya. Kita akan foto bareng bersama dengan Kemichi. Oke, slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3, cekrik. 2, 1, 2, 3, cekrik. 3, 1, 2, 3. Wah, ada foto kucingnya di bawah. Oke, terakhir 1, 2, 3. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang hadir melalui daring dan juga Prof. Kin atas kesempatannya. Sebelum kita akhiri juga akan kita foto bersama bagi peserta yang ikut secara langsung di ruangan ini. Namun kita akhiri dulu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.